Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Waalaikumsalam perkuliahan kita warahmatullahi. pada hari ini berkenaan dengan ayat yang tergolong muhkamat dan mutasyabihat. Satu topik yang memang masih mengandung perdebatan di kalangan para ulama adalah Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai, itu salah seorang ahli qiraat di Quran, itu yang sangat tertarik untuk mengetengahkan persoalan adanya muhkam mutasyabih dalam Al-Quran. Dalam kitab beliau bernama Al-Mutasyabihat fi Al-Quran, itu karya dari Ali bin Hamzah Al-Kisai, sehingga kemudian populer dalam studi Al-Quran atau ulumul Quran dengan pembahasan berkenaan dengan adanya muhkam dan mutasyabih. Apa sesungguhnya yang disebut dengan muhkam dan apa yang disebut dengan mutasyabih? Ayat muhkam itu ayat-ayat yang lugas, jelas, tegas, yang bisa dipahami secara langsung. Bahkan dibalik apa yang tersurat dan yang tersirat itu jelas ya. Tidak ada hal-hal yang diragukan untuk memahami. Sementara yang mutasyabih itu ayat-ayat yang dirasa masih belum jelas karena beberapa hal. Jadi sebagai bentuk lawan dari kata muhkam itu adalah mutasyabih. Nah, berkenaan dengan apakah di Quran itu terdapat kategori muhkam mutasyabih, ayat yang tergolong jelas maksud dan tujuan serta ucapan atau lafal yang digunakan, dan ayat yang lafal serta petunjuk makna yang dikandungnya tidak jelas, itu para ulama berbeda pendapat seperti yang dikutip oleh Imam An-Naisaburi. Pertama, ada para ulama yang mengatakan seluruh Quran itu muhkam. Kalau begitu berarti seluruh Quran itu jelas, lugas, tegas. Tidak ada yang dalam pemahaman kita itu yang sulit untuk dipahami. Itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Hud ayat 1, alif lam mim ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakim. Al-Quran itu atau kitab itu adalah uhkimat ayatuh. Jadi ayatnya itu muhkamat. Ya, kemudian summa fussilat, kemudian memang terperinci pembahasannya sebagai suatu kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ini mengatakan bahwa Quran itu semuanya adalah muhkam, jelas, tegas, lugas. Tidak ada yang tersembunyi di balik apa yang tersurat dari Al-Quran. Sementara pendapat yang kedua mengatakan Quran itu sesungguhnya semuanya mutasyabih. Semuanya dirasa tidak jelas, kurang jelas, atau sulit dipahami. Karena Quran sendiri pada surah Az-Zumar ayat yang ke-23 itu mengatakan Allah nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathani. Ya, Allah telah menurunkan perkataan yang sangat baik ya, itu kitab Al-Quran yang mutasyabih. Ini berdasarkan kepada firman Allah. Maka pendapat kedua mengatakan Quran itu mutasyabih, bahwa Quran itu merupakan ayat yang sulit, ada hal yang masih sulit, tidak gampang untuk kita pahami dengan lugas, maka tergolong kepada yang mutasyabih. Sementara yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa Quran itu sebahagian memang muhkam atau muhkamat, tapi sebahagian yang lain Quran itu ada yang mutasyabih. Ini juga didasarkan kepada firman Allah pada surat Al-Imran ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat." Jadi memang ayat ini pada surat Al-Imran ayat yang ke-7 ini ada pernyataan bahwa ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Jadi sebahagian ada yang muhkam,
yang lugas, tegas, jelas, dan sebagian ada yang mutasyabih. Ini respon para ulama terhadap kategorisasi adanya muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian kalau kita menganggap bahwa di Quran itu ada yang mutasyabih, bahwa ada ayat di mana kita sulit dan tidak gampang memahami makna yang tersirat, ya, dibalik yang tersurat, karena memang dianggap kurang jelas dilalahnya atau petunjuk daripada ungkapan Al-Quran. Maka para ulama kemudian mengatakan bahwa suatu ayat Quran itu dikategorikan sebagai ayat yang mutasyabih. Itu pertama karena dia bersifat umum. Atau istilahnya adalah ayat-ayat yang mujmal. Ayat itu bersifat umum, masih general, sehingga dengan keumuman suatu ayat, itu kan memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Oleh karena itu, apabila ayat itu bersifat umum, maka itu dikategorikan sebagai ayat yang mutasyabih. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat, keluarkan zakat. Ini kan masih bersifat umum. Orang tidak tahu bagaimana cara salat, berapa jumlah rakaat salat, ya, kapan dan bagaimana tata cara atau kaifiat salat. Di Quran tidak dijelaskan. Kecuali kemudian nanti dalam hadis-hadis Rasulullah baru kita tahu bagaimana kaifiat sholat. Nah, ketika Quran itu mengatakan aqimus sholat, itu bersifat umum. Karena tidak ada penjelasan bagaimana tata caranya. Demikian pula dengan wa'atuz zakah, keluarkan zakat. Kategori dan ukuran-ukuran zakat, ya. Ada beberapa hal di Quran tapi tidak semua dijelaskan. Bagaimana tata cara zakat harta yang dizakatkan, kepada siapa di Quran memang ada, tapi kemudian berapa nisabnya, ukurannya, haulnya, dan sebagainya, itu kan masih dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah. Jadi suatu ayat yang tergolong masih umum atau mujmal, itu digolongkan menjadi ayat yang mutasyabih. Yang kedua, apabila suatu ayat Al-Quran itu mengandung kata-kata yang sulit untuk dipahami. Jadi suatu ayat yang apabila mengandung ungkapan kalimat redaksi yang sulit dipahami, itu maka digolongkan menjadi ayat yang mutasyabih. Kata sulit. Ya, ada istilah-istilah yang muskil. Seperti kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu luas seluas langit dengan bumi. Ini kursi ini maksudnya apa? Ini suatu ungkapan, suatu istilah yang sangat muskil, ya. Tidak bisa kita tangkap dengan jelas, lugas. Allah punya kursi. Ini istilah bahwa nanti disimbolkan menjadi kekuasaan itu menyebabkan kemudian menjadi mutasyabih, harus ditakwilkan. Kursi, kemudian arash. Arshuhu 'alal ma'. Arsy Allah di atas air. Ini apa makna arsy? Kita juga tidak tahu, sebagai suatu istilah yang sangat muskil, ya. Demikian pula yang ketiga adalah ayat-ayat yang merupakan huruf-huruf potong. Jadi kalau ada huruf pertama nun, qaf, yang kedua ha, mim, yang ketiga alif lam mim, yang keempat alif lam mim shad, yang kelima kaf ha ya ain shad. Semua jenis huruf-huruf potong di Quran itu dikategorikan sebagai ayat yang mutasyabih karena memang sulit untuk dipahami dengan lugas, tegas, dan jelas, ya. Yang terakhir adalah bahwa suatu ayat itu digolongkan menjadi mutasyabih apabila memang tidak bisa dibiarkan dalam petunjuk ayat sesuai dengan redaksi yang kita pahami. Tapi harus kemudian dialihkan maknanya, dipalingkan kepada makna lain yang memang bisa diterima oleh akal yang sehat dan sesuai dengan akidah yang benar. Dalam rangka untuk pemahaman kita yang benar, maka perlu ada pengalihan makna. Ini disebut dengan ta'wil. Maka suatu ayat yang mengandung unsur mu'awwal,
yang harus ditakwilkan karena tidak bisa dibiarkan maknanya apa adanya karena mengganggu akidah kita, maka dikategorikan sebagai ayat yang mutasyabih. Contohnya adalah yadullah fawqa aydihim yang terkenal dalam pembahasan atau wacana teologi. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini apa makna tangan? Tangan ini tidak bisa diterjemahkan sebagaimana apa adanya tangan, karena kalau diterjemahkan sebagaimana apa adanya tangan berupa tangan seperti halnya manusia, ini kan mustahil. Kalau tangan diartikan sebagai tangan sebagaimana manusia, berarti Allah itu sebagaimana makhluk. Ini yang disebut dengan mujassimah antropomorfis. Tidak mungkin Allah itu serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka kata-kata tangan itu mestilah dialihkan atau ditakwilkan menjadi kekuasaan. Bukankah tangan itu simbol? Ya, simbol daripada kekuasaan. Biasa orang kemudian menggunakan tangan sebagai simbol kekuatan atau bahkan kekuasaan. Maka yadullah, tangan Allah itu maknanya adalah kekuasaan Allah. Nah, ini yang menjadi persoalan kenapa kemudian suatu ayat itu digolongkan menjadi ayat yang mutasyabih, karena memang harus ditakwilkan, ya, mengandung ayat-ayat yang muawwal. Kemudian yang ketiga, kalau memang di Quran itu ada ayat yang mutasyabih, yang sulit dipahami dengan lugas, tegas, dan jelas karena memang tersembunyi, bahkan mengandung hal-hal yang sulit, ya, dan mengandung ambigu. Siapa sesungguhnya yang bisa memahami ayat-ayat yang mengandung kemutasyabihan itu? Berdasarkan kepada surat Ali Imran ayat yang ke-7, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilm." Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi Allah yang paling tahu makna sesungguhnya di balik ungkapan Quran yang tergolong mutasyabih. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang ilmunya dalam. Artinya ada dua yang tahu. Allah dan orang-orang yang ilmunya dalam. Maka dikatakan bahwa ayat-ayat yang mutasyabih itu hanya Allah yang tahu dan hanya orang-orang yang ilmunya luas dan dalam yang bisa mengetahui apa yang dimaksud dari ungkapan ayat-ayat yang tergolong kepada ayat yang mutasyabih. Terakhir, apa sesungguhnya yang menjadi manfaat atau signifikansi? Kenapa di Quran itu ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabih? Ada ayat yang jelas, ada ayat yang tergolong masih rada-rada sulit untuk dipahami. Signifikansi suatu ayat itu tergolong muhkam mutasyabih karena persoalan yang pertama adalah menyadarkan akan keterbatasan ilmu yang kita miliki. Quran itu begitu luas dan dalam, dan kita punya ilmu hanya sedikit yang Allah berikan. Maka jangan ada kesombongan intelektual. Jangan ada kesombongan ilmu, ya. Yang kita miliki itu hanya sedikit dan sangat amat terbatas. Ada banyak hal di mana kita belum tahu banyak, ya, tentang Quran, kedalaman Quran, dan keluasan Quran. Maka menghindari adanya kesombongan intelektual. Yang kedua signifikansinya adalah bahwa dengan adanya Quran yang tergolong muhkam mutasyabih, kita kemudian digugah untuk terus menggali dan menggali lebih luas, lebih dalam, lebih giat, lebih rajin. Agar Quran itu terus dipelajari tanpa batas. Karena Quran semakin dipelajari, semakin dalam, semakin luas. Dan karena itu manusia dituntut untuk terus memahami Quran. Dan tidak ada kata berhenti untuk terus menggali. Maka hikmah yang paling penting yang kedua adalah kita tergugah untuk terus menggali Quran, memahami Quran, makna dan kandungan di balik ungkapan-ungkapan Quran. Itu yang menjadi signifikansi mengapa kita perlu belajar adanya kategori muhkam dan mutasyabih. Oke, saya kira demikian ya beberapa hal yang harus kita garis bawahi pada pertemuan di kesempatan kuliah hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.